Alhamdulillah pada malam ini kita melaksanakan belajar ngaji lagi tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yaitu anaknya Nabi Allah Daud alaihi salam, dan Nabi Allah Daud alaihi salam anaknya Nabi Allah Samuel. Yang kemarin malam itu diceritakan tentang hamparan Nabi Allah Sulaiman, mabuk luasnya ya sa provinsi lah menurut ya, masuk rumah 1000 rumah. Nabi Sulaiman teh dinai siji rumah, satu istri satu rumah, tersedia banyu, tanaman dan sebagainya. Ya kemarin udah di ini. Marilah kita lanjutkan sambungannya, yaitu pas hamparan Nabi Allah Sulaiman akan turun ke darat, ke tanah. Iya, semakin seru nih ceritanya karena di sini ada raja yang bernama Arja. Bertemulah Nabi Allah Sulaiman dengan Raja Arja. Bagaimana kisahnya? Mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. La yahti manakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi pertama-tama mereka akan mendarat, tidaklah menderita akan dirinya oleh mulutnya mengucap tasbih. Jadi di atas hamparan Nabi Allah Sulaiman, kabeh penghunine atau penduduk hamparan gue arekan turun deng darate maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Itibar bagi kita ya jamaah, kalau kita bepergian dan pulang sering-seringlah membaca tasbih kalimat bekoten. Bosi ngendi, apalagi setelah naik kapal. Lagi naik kapal turun mendarat, jikire kayak gue nyebut-nyebut teng Allah. Supaya yang turun teng darate atau deng suatu kampung atau negara tidak menderita. Ini ilmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat menerangkan hal demikian. Maka ia pun berseru-seru, katanya, hai kaumku, masuklah kamu ke dalam liang kamu. Jere Raja Semut teh melihat ke atas ada hamparan Nabi Allah Sulaiman akan turun. Buayangna anginnya murun gede. Semut melihat nempokun, oh, hai para prajuritku, ayo masuk ke liang, ke sarang kamu masing-masing, karena Nabi Allah Sulaiman dan hamparannya segala penghuninya, bala tentaranya akan turun ke darat ini. Maka masuklah segala semut, lagi dolan, lagi main, lagi asik, lagi
nyeret-nyeret ular atau walang ditinggalkan pada masuk peleng. Supaya apa? Supaya jangan tertindih oleh tentara Nabi Allah Sulaiman. Sedangkan ya anak buah semut itu tidak tahu akan orang lain. La yatimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun. Masakul supaya jangan tertindih oleh tentaranya Nabi Allah Sulaiman. Maka teriakan atau himbauan dari Raja Semut itu terdengar oleh Nabi Allah Sulaiman. Wow, dek Nabi Allah Sulaiman, Masya Allah, iku semut eman-eman ting dengan anak buah itibar untuk kita semua. Ya, lamun gue contoh teama urip inyong duwe pemimpin. Ya lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, ya kudu eman. Semut ge eman dengan rakyat. Tersenganglah Nabi Allah Sulaiman mendengar kata Raja Semut yang sayang kepada rakyatnya dan tentaranya. Termasuk kita pemimpin keluarga, ya kudu eman atuh. Dan keluarga anak rabi kudu aja pengen merongos baik kayak si ngomong sok nyindir teh. Ya tadi halo Manda kudu kasih sayang deng rabi deng anak sing sopan. Engkau ge anak jadi sopan. Melihat kelakuan Raja Semut itu maka Nabi Allah Sulaiman pun tersenyum. Senyum Lagulah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dohikam mangkauliha. Ada suatu riwayat nama Raja Semut itu yang bernama. Ingin tahu nggak Raja Semut yang pernah ngobrol dengan Nabi Allah Sulaiman? Raja Semut ngobrol dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ngobrol dengan Raja Semut. Raja Semut punya nama. Namanya adalah, yo ingin tahu nggak? Ada di sini kata kitab. Maka perintah titah Nabi Allah Sulaiman, hai Raja Semut, bijak nantong dan. Oh ceritakan, baiklah. Kue namanya Arja. Hai Arja, sebagaimana engkau sangat kasih sayang kepada tentaramu dan rakyatmu. Bodek baik, jare Semut deh. Yang sebenar-benarnya hamba sangat sayang kepada rakyat hamba, sangat sayang kepada tentara hamba. Jika hamba tiada kasih sayang akan dia atau kaum hamba makhluk yang mana pula yang akan mengiringkan atau yang akan menyayanginya. Jadi pemimpin teh kudu sayang dengan rakyat, engkone rakyat teh sayang. Jadi terjadilah kasih sayang. Ajar rakyat sayang, pemimpin dendam. Pemimpin benci, rakyat tambah benci. Ya beli, setuju. Jadi kudu eman.
aku mah iya berapa kebutuhan mah nyalon ayo jare ya diolok sampai nekani deninin orang tahu tadi mah waktu anjang sono ya begitulah manusia wis jadi mah culeos tinggal igel culuduk tinggal igel. Jadi jere raja semut ya Nabi Allah, lamun rakyatku sakit aku ngeriung, bahkan aku sendiri merasa sakit kabeh. Beda karo kita, lamun tetangga sakit teh apa? Meriang teh syukur kok, jangan dek mah korek, judes. Beli wow kalau tetangga malah ngadoak nasi orang bener. Jadi kudu anak eman tadinya kaditunya gitu. Jadi benar-benar kasih sayang Raja Semut itu dengan setulus hatiku untuk memelihara dia. Jikalau ia mati barang seekor, niscaya aku bawa ke tepiannya dengan percintaanku, dan jika suka tentaraku aku pun suka. Hari pemimpin mah ya pemimpin rumah tangga, lamun anak rabi oleh kerara milu rara, lamun rabi atau anak senang inyong milu senang, aja pengen senang dewek. Di sini senang, di sana senang, di tengah-tengah ada gunung. Maka kita Nabi Allah Sulaiman, indah sekali perkataan Raja Semut ini. Pahala dan siksa lagi ia bertolong-tolongan, saling tulung menulung, tolong menolong, alias gotong royong. Semut kue nyontok dengan semut. Ke obrolan Nabi Allah Sulaiman dengan Raja Semut. Dijadikan Allah Ta'ala jika kasih sayang segala mumin, apa jua pahalanya pada hari kiamat. Oh, terangkan. Lanjut ke bab selanjutnya. Maka Raja Semut pun sudahlah berbuat ibadah. Maka duduklah ia di atas tahtanya. Maka oleh angin dibawanya ke Baitul Muqaddis. Maka pada hari raya dilihat Nabi Allah Sulaiman lain cahaya matahari sedikit kelihatan daripada celah burung yang banyak itu. Cek urang teh mah keur nyantai arek ibadah di Baitul Muqaddis, mabul Nabi Allah Sulaiman dengan membawa hamparan melihat ke atas, ada yang bolong. Jadi sinar matahari teh tembus. Kenapa bolong ini? Sampai cahaya matahari masuk kemana? Maka diperiksalah, kata Sulaiman kepada menteri burung. Ya burungnya anak pemimpinnya, anak panglimane, anak tentarane, pemimpin. Lalu Nabi Allah Sulaiman berkata kepada menterinya, menteri burung, yaitu yang bernama burung. Nah, burung apa ke? Bukan burung hudhud, tetapi burung akoba. Itulah menteri Nabi Allah Sulaiman, rombongan burung yang bernama akoba. Daripada sayapnya kelihatan cahaya matahari ini, datanglah Nabi Allah Sulaiman kepada akoba. Hai akoba,
Maka sembah Aqobah ya tuanku dari pihak burung hudhud. Ada seekor burung hudhud yang terbang atau pergi tanpa laporan, tanpa pamit ke tuanku. Jadi burung Aqobah deh. Maka kita Raja Sulaiman lalu perginya kemana burung hudhud itu ya Aqobah. Maka lihatlah cahaya matahari kepadaku ini, bahwa durhakalah hudhud itu kepadaku, telah melepaskan tugasnya pergi tanpa sepengetahuan Nabi Allah Sulaiman. Emang ana dengan Quran dibaca dengan kula. Maka di dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim, wa tafaqadat tayra faqala ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin. Allah la adabannahu adan bangsa dan aula adabanna la adabannahu aulayat tifaina bisultani mubin. Hampura be macane blet-bletan maklum. Halo? Halo. Iya beciki nyong mangkene ngeranyos ngkono mah turu. Pinter kodek ah. Yang saya hormati jamaah Hanaba yang ada di Kerawang, semoga tidak tidur saya menerangkan ini, mohon perhatian. Maka kita Nabi Allah Sulaiman bertakut hudhud kemana perginya. Lenyaplah ia dari kebaktian kepadaku. Kurang ajar itu burung hudhud, tidak bakti kepadaku. Awas kalau datang, niscaya ku siksa yang maha besar akan dia. Atau ku sembelihkanlah ya jika tiada demikian juga. Suatu hajat. Jadi kalau pergi tanpa pengetahuan okelah, nggak apa-apa. Kalau ada hajat pergi saja diperbuatnya, maka penghulu segala burung yang bernama Aqobah itu pun terbang ke udara, mencari burung hudhud. Dicari kemana kemari, beli ketemu. Ya suwe-suwe ke muli dan kandang ngeyongan ya. Terbang dari jauh kelihatan, datang ke hadapan Aqobah. Maka kata Aqobah, ya hudhud, dari mana engkau datang ini? Bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sangat murka kepada engkau. Daripada sakit hati Nabi Allah Sulaiman bahwa kau akan disiksa juga, atau kau akan dibunuh oleh beliau, supaya cerai berai daripada kaumnya. Dan suratlah temannya itu, hai hudhud, engkau dari mana? Kau pergi tanpa sepengetahuan Kanjeng Nabi Sulaiman. Kau tidak takut disiksa
Bahkan Nabi Allah Sulaiman akan menyiksa kau dan kau akan dibunuhnya. Hingga teman-temanmu surah. Wow. Suraki mantakan ke. Itibar pengajian ini janganlah kita ingkar janji. Jadi lamun anak keperluan ngobrol, lapor, supaya aja sakit hati. Maka Hudhud Menteri Pakis adalah sesungguhnya Nabi Allah itu dapat menyiksani segala tentaranya. Benar, Nabi Allah Sulaiman itu dapat menyiksani segala tentaranya, ya Aqobah. Tetapi tiada mau Nabi Allah menyiksani orang yang tiada berdosa. Bicara Hudhud, aku tidak berdosa. Ini awal mula Bilqis nih. Oh, semakin seru ceritanya. Teruskan saja, dengarkan, oke? Well. Iya, wal. Maka Hudhud pun terbang, datang dan berdiri di hadapan tahta Nabi Allah Sulaiman. Maka tita Nabi Allah Sulaiman, dari mana engkau datang ini hai Hudhud? Maka Hudhud pun hikmat di hadapan tahta Sulaiman dengan puji-pujian. Manuk teh burung memuji-muji Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana untuk kita? Itibar bagi kita nih umat Rasulullah. Gak ada salahnya, malah bagus memuji-muji Kanjeng Nabi Sulaiman. Karena telah tersurat di dalam Quran. Lakulah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Fama kasa ghairu baidin faqala akhatu bima lam tuhit bihi wajituka min syaba'in binabain Waji'tuka min sabaim binabai yakin Inna wajadatu umra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulla say'i wa laha arsun adim. Allah kaji bunda sih mikir Inna wajadtu umra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulla say'i wa laha arsun adimun. Wajadatuha wa qaumaha yasjuduna lisamsi min dunillah. Sadaqallah. Surat apa ku? Geteni bedewek lah. Iya, omongan perkataan burung. Ngomong sembah Hudhud. Ya Nabi Allah, bahwa ada diketahui kiranya ada suatu yang Nabi Allah tiada mengetahui. Artinya suatu
riwayat daripada seorang pun belum Nabi Allah mendengar. Hambamu akan katakan, jadi Kanjeng Nabi Allah Sulaiman, ya Hudhud katakanlah. Maka ujar Nabi Allah Sulaiman, marilah engkau hampir kepadaku dan katakanlah daripada barang yang hendak katakan itu. Ayo jangan ragu-ragu, katakanlah. Maka dipanggillah Hudhud menghadap Nabi Allah Sulaiman. Karena apa ya Hudhud? Hanya Allah lah jua yang mengetahui segala barang yang tiada kau ketahui. Ya, tetapi Nabi Allah Sulaiman mah berpatokan hanya Allah lah yang mengetahui segala barang yang engkau tidak ketahui. Dengan yakin. Nah, kamu datang pergi tanpa pamit dan kamu bawa kabar apa? Ada informasi apa? Maka kata Hudhud, ya raja, lagi raja, aduh bager banget, lagi kasep, lagi jadi nabi maning. Ya dirayu Nabi Allah Sulaiman tadi dipuji-puji. Siksa mana yang dikata sangat alim, yang sangat besar? Maka ujar Nabi Allah Sulaiman, yaitu siksa yang sangat itu 3 perkara. Yang pertama, kedudukan engkau pada suatu tempat dengan seterumu. Jere nyong kiamat jeung musuhmu, itulah yang sangat menderita. Di dalam sebuah rumah, satu rumah bersama dengan musuhmu Hudhud, itulah siksa yang amat pedih. Bener ora ya? Coba be manusia lamun saumah karo musuh, asa tersiksa. Maka dalam rumah tangga ya kudu ana lingkaran kasih sayang, kudu saling eman, baik itu ya anak menantu atau apa ya, anak tiri lah menantu ya kudu kasih sayang. Kamu sudia kalang kau melihat seterumu itu, inilah suatu siksa dan suatu lagi siksa aku bantunmu bulumu, yaitu dicabut bulu nata. Ya Hudhud, siksa yang paling pedih nomor 2 yaitu dicabut bulu. Manusia 2 bulu ora ya. Coba jajal cabut meringis abong. Wow. Dicabut bulunya moal bisa mabur, tapi manusia mah dicabut bulunya anggar bae lunga. Dan yang ketiga, engkau hantarkan pada panas matahari supaya engkau digigit semut, lalu dibawa masuk pada segala ronggamu itu, lalu dimakan dagingmu atau engkau ku perlapar dengan duka cita. Dan suatu lagi ku ambil panah nafsumu pada memadakan daripada barang kehendakmu. Dan lobang kau berbanyak senantiasa dengan ulek-ulek laku.
tiada berketahuan. Kayak wong gila lah. Dan tiada lagi lebih daripada ini, maka sembah burung hudhud. Ku bawa ke hadirat Nabi Allah Sulaiman, bahwa adalah hamba dengan kenyataannya Nabi Allah, hamba memberi kabar dengan kenyataan, penglihatan hamba dengan jelas, maka hamba akan menerangkan. Maka tita Nabi Allah Sulaiman, hai Hudhud, katakanlah oleh segala yang mana engkau lihat. Bermula Nabi Allah Sulaiman tidaklah lagi melihat negeri Yaman. Maka ujar Hudhud, ya Nabi Allah, ada seorang perempuan dan menjadi raja kerajaan negeri Syaba. Di negeri Syaba bermula akan raja perempuan itu 12.000 prajuritnya, utusnya, dan pada tiap-tiap seorang utus itu 12.000 orang berkuda lengkap kekayaannya. Dan anugerah Allah Ta'ala di dalam dunia ini akan dia, melainkan suaminya juga tiada. Kue negara sahabat ya Kanjeng Nabi, langka lanange wadon kabeh. Urang kadinya jadi rebutan. Di negara sahabat lalaki nu aya awewe kabeh jadi prajurit sugih. Maka kata Hudhud, ya Nabi Allah, bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan dia kerajaan dengan mahligai yang maha besar adanya. Apa tadi? Dagang mah mono. Pada sehari-hari 2 kali ia menyembah sarengenge. Nyawa sarengenge. Panon poe, nyawa panon poe. Yaitu nyembah matahari. Satu hari 2 kali menyembah matahari. Bilqis lah yang menyatakan dia. Dipimpin oleh Ratu Bilqis. Nabi Allah Sulaiman maras tercengang mendengar berita dari burung hudhud. Demi Nabi Allah Sulaiman mendengar sembah hudhud itu, maka kata Mahlir Pendra bahwa Allah yang maha besar dan ialah Tuhan yang sebenar-benarnya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang harus disembahnya ialah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan dari dalam bumi. Kenapa dia menyembah matahari? Kurang ajar. Ngambek Nabi Allah Sulaiman adalah mendengar berita dari burung hudhud bahwa ada manusia yang menyembah matahari. Laqul ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ala yashudu lillahi alladhi yukhrijul khalq fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfun wa ma ta'alinun. Allah la ilaha illa huwa rabbul arsyil adim.
Maka kata Hudhud, ya Nabi Allah, telah aku persembahkan bakti hamba, telah ku persembahkan katia kesalahanku, hendaklah engkau anugerahi aku pakaian, supaya datang kepada anak cucuku mengunjungi anugerahmu. Maka dianugerahi oleh Nabi Allah Sulaiman mahkota. Mandat burung hudhud mah ana mahkotane. Tadi nama teu aya mahkotaan, dibere mahkota. Burung hudhud mah piaraan Nabi Allah Sulaiman yang memberi kabar tentang di negara Sabah dan rajanya Bilqis itu. Halo? Halo. Maka sembah Hudhud, ya Syekh Alam, lebih daripada ini lagi kehendakku anugerahilah kami. Maka tita Sulaiman bahwa telah kularanglah segala menyembah engkau datang kepada anak cucumu. Artinya menyembelih, dilarang menyembelih burung hudhud. Bagi Inyong atau untuk kita semua aja nyembelih burung hudhud, karena sudah berbakti kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, membawa kabar. Oh burung, katakanlah. Ini lagu kayak apa jadinya pekerjaan yang kau katakan itu, sungguhlah tiada kalakulah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sanang duru asodakta am kunta minal kadibin. Adhab bikina bihada fa'alkihi ilaihim summa tawalan anhum pangdur maza yarjiun. Salah bae macane hampura ilmu tajwid belepetan. Ayu beh maklum lagi belajar, muga-muga beh apa sing disampaikan dengku lagi mendapatkan barokah sing Gusti Allah untuk dan mendapatkan menambah pengetahuan. Maka ujar Nabi Allah Sulaiman, kulihatlah katamu benarkah atau tidaklah apa yang kau ceritakan itu, ya Hudhud, benar atau tidak? Kalau begitu bawalah suratku ini kepada mereka, supaya ku dengar apa katanya itu. Apa kata jawaban daripada Ratu Bilqis? Bagaimana kebenarannya katamu itu? Ya Hudhud, bawalah surat ini. Maka disurat oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan suratnya itu dibawa duduk tukang pos digawa dengan burung hudhud mabur. Wow. Bunyinya apa kue surat teh Pak Ustadz Darto anu bager? Pengen ora weruh. Yang lain kan nggak tahu isi suratnya apa. Ini bukan kata saya, menurut kitab kuno. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu
Lanjutannya apalah sing ahli ngilmu Nabi Allah Sulaiman mah ya. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Weh, hadirin semuanya, itulah isi surat yang dibawa oleh burung hudhud itu. Bagaimana perjalanan burung hudhud menuju negeri Sabah dan bertemu dengan Ratu Bilqis yang gelis. Nyengir hari nyeritakna sing horor-horor mah pegel. Bil barokah kitabullah Hadirin muslimin wal muslimat, ibu bapak jamaah anaba yang ada di Kerawang yang sangat saya hormati dan sangat saya sayangi. Saya dari Banten, aduh jauh ya, alhamdulillah masih berkomunikasi. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang. Marilah kita semua turunkanlah anugerah hati supaya kasih sayang kepada sesama manusia, terutama dan keluarga, kudu eman ya, kudu dengung tua ya, kudu eman aja sebaliknya mantu ake kudu baik. Hawa setan ore gede geting bae nang mertua wis singga itu mah diilangaken lah. Kudu saling eman, rakyat kudu kasih sayang kepada Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Kacamatan, Pak Gubernur sampai Presiden, kudu eman ya, bolak balik ya. Begitu pula para pejabat ya kudu eman, tertanam kasih sayang. Insya Allah hari kasih sayang mah moal anak krismon alias krisis ekonomi. Intinya kudu melas, kudu welas asih.
Ingat ora tuh jawaban daripada 5 pertanyaan yang dibawa oleh malaikat Jibril ya. Siapa yang dapat menjawab 5 masalah di alam dunia itu, yaitu jadi nabi. Hanyalah Nabi Allah Sulaiman yang dapat menjawab. Nah ini adalah salah satu. Kita harus kasih sayang. Aja ngadleng tetangga teh dengki bae. Deke mah beritahu terawih. Tapi uripe subur. Deke mah beritahu sedekah. Tapi uripe mahmur. Jadi aja saling dengkak, aja saling dengki karo tetangga. Yuk bareng-bareng bersatu. Merdeka. Kembali maning Nabi Allah awe surat deng burung arane burung kue burung. Jadi burung kue, manuk kue, anak arane. Yang terlibat di dalam cerita yaitu burung akoba dan burung hudhud beserta semut. Ya lamun diceritakan kabeh mah akeh waktu nek kan. Dibawalah surat tersebut yang berbunyi tadi sudah dijelaskan. Suratnya itu menyebut dirinya kemudian nama Tuhannya. Isi suratnya nyebut dirinya bahwa akulah Sulaiman, akulah pesuruh atau nabi, dan Tuhan yang maha dohir. Menyuratkan dirinya kemudian nama Tuhan yang dohir dan zatnya. Maka akan seekor burung itu dengan suratnya juga kuberikan. Inilah surat namaku dengan berkat Tuhan yang maha tinggi dan maha besar, dan kebesarannya seluas-luasnya. Setelah sudah suratnya maka di materinya. Jadi matre zaman baheula gaya matrean. Lahirnya matre, siapa yang menciptakan matre? Dari dulu ribuan tahun yang lalu. Bukan negara atau polisi yang menciptakan matre, tapi aku Nabi Allah Sulaiman. Pertama anane matre. Jadi anak cap tanda sah, tanda tangan matre. Lahirnya matre itu sejarah sing Nabi Allah Sulaiman. Gebra-gebruk baik rabiku arekan olah-olah syaur. Usdi selain matre. Lalu kata Nabi Allah Sulaiman kepada Hudhud, ya Hudhud, bawalah suratku ini ke negeri Saba dan kepada raja perempuan itu. Apa sautnya? Maka oleh Hudhud surat itu digunggung dengan parungnya. Ya lamun jelema mah murun dibawa ku leungeunna, ieu mah digunggung, dicokot, dibakot. Gitu. Ya boleh. Halo? Dibakot. Tad. Maka dibawanya ke udara lalu diterbangkan ke negeri Saba. Maka turunlah Hudhud ke mahligai putri Bilqis. Lalu ia masuk ke dalam istana Bilqis. Bermula akan mahligai itu lebarnya dan tingginya 400 gajah, terbuat daripada emas kerincing, bertahtakan intan berlian, dan kisi-kisinya terbuat daripada emas. Jadi jendelana eta emas, pantona emas yang merah. Pada celah kisi-kisi itu seekor burung emas
akan burung mas itu terangga di dalamnya perut burung itu, maka penuhlah diisinya dengan kasturi. Jadi gaya anak dan istana Bilqis teh anak apa patung emas, lamun patung emas teh mah boneka emas, terus di nggo tempat minyak supaya wangi, minyak kasturi. Nah, kan ditiup angin wangi masuk ke dalam perut burung emas itu, memecahlah baunya ke dalam mahligai. Dan keberadabannya kepada raja itu, maka Hudhud pun datanglah mengantarkan surat ke hadapan Bilqis. Maka dijagatkannya putri Bilqis itu daripada tidur. Maka Bilqis pun terkejutlah daripada tidurnya. Lagi gogoleran kuna putri Bilqis teh. Disebut turu ya ora, disebut tidur ya beli. Barang lilir teh ana manuk ngagawa surat. Ya dipet lalu dilihatnya suatu surat terhantar, terletak di atas dadanya, terhantar. Jadi burung Hudhud teh mawa surat teh mikeuna dina dada. Mureun Ratu Bilqis teh keheesna nengkarak. Coba we bayangna putri lagi turun nengkarak. Maka Bilqis pun terkejut daripada tidurnya, maka dilihat suatu surat terhantar, terletak di atas dadanya, terhantar. Maka dilihatnya seekor burung Hudhud. Genap dikisi-kisi mahligai putri Bilqis pun heran serta melihatnya dengan takutnya. Ayat di Quran ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ulqiya ila kitabun karimun. Artinya, datanglah kepadaku seekor burung, dibawanya kepadaku suatu surat yang maha mulia. Di dalam surat disebutkannya kebesaran Allah, kebesaran Tuhannya, dan ialah amat mulia dan maha tinggi dengan sempurnanya nama Islam, dan anugerahkan kerajaan akan Sulaiman. Maka putri Bilqis pun melihat pada segala kaumnya sahih dan berkata ya pada segala kaumnya, lakulah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal malau akatuni fi amri ma kunta qati'atan amran hatta tasyadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaika fangduri madza ta'muin. Allah. Maka Raja Bilqis berkata pada segala kaumnya, hai kaumku, hendaklah kamu bicara, marilah kita musyawarah karena pekerjaan ini, dan tunjuki aku pada hal, bicaralah engkau kepadaku. Ada Raja Sulaiman itu menyuruh seekor burung membawa surat kepadaku. Bagaimana menurutmu, hai para prajuritku? Kata Bilqis, Ratu Bilqis, untuk musyawarah tentang kue burung bisa diperintah dan Nabi Allah Sulaiman.
rupane sekian dululah pengajian ini. Insya Allah besok malam kita sambung kembali. Subscribe Sek Blacker, tolong Sek Blacker lamun anu teh mah ya. Insya Allah. Orang bisa maca lah Subscriber be supaya berlanjut. Mohon maaf bila ada kesalahan.